manis di mimbar kampanye. Bicara petani, nelayan, buruh akan mubazir ketika pemimpin duduk di ruangan penuh kemunafikan. Pernahkah atau kapankah elit politik duduk di kebun-kebun atau di pantai-pantai untuk lebih dekat? Gedung elit politik dihuni kaum munafik. Ruang-ruang sidang hanya menyisakan interupsi yang tidak jelas. Kita adalah bangsa-bangsa yang merindukan kemerdekaan, bukan bangsat-bangsat yang mengembang pada kelicikan. Ketika suara mulai diredam oleh seonggok proposal di balik layar, kita adalah satu dari ribuan manusia yang memilih tidak tunduk pada pengkhianatan. Di mana bumi kupijak, kebenaran tetap mengujung menembus langit. Kebenaran akan terus hidup. Satu kata untuk perjuangan, hidup rakyat yang melawan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih perempuan satu-satunya Flores Timur selain kawan-kawan saya yang ada di bawah. Dia punya pesan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Itu yang perlu kita pahami, bahwa Flores Timur hari ini tidak sedang baik-baik saja. Karena memang ada petani yang sedang mengeluh soal harga kopra. Ada nelayan yang mengeluh karena kapalnya disita. Ada buruh yang akhirnya dipulangkan dari luar negeri dalam keadaan tidak bernyawa. Itu artinya pemerintah daerah tidak punya andil apa-apa untuk melindungi kaum buruh. Teman-teman tetap pada satu komando. Bagaimana Korlap? Kita langsung ke kantor DPR. Tetap semangat kawan-kawan. Tetap semangat ya, jangan pernah takut untuk melawan. Di sini adalah kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang bukan mahasiswa gadungan. Ini mahasiswa yang paham tentang siapa saya yang sebenarnya. Ini adalah pemuda-pemuda Flores Timur yang tidak piara babi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang merindukan adanya pendidikan di tengah-tengah mereka. Ketika mereka tidak diberi pendidikan, apa yang akan terjadi dan masa depan Flores Timur ini nanti jadi apa ketika pemuda-pemuda ini masih dibiarkan dalam keadaan yang tidak seharusnya. Mereka ini adalah tulang punggung Lewotana. Kalau bicara Lewotana, maka di pundak mereka inilah Lewotana itu akan berdiri. Maka tolong jangan kasih piara babi dong, kasih mereka pendidikan. Itu yang paling penting. Selamatkan kaum muda Flores Timur. Kalau kita paham soal bahasa Keru Kakam Baki Ari, itu ada makna, ada roh koda yang di dalamnya. Kita tidak hanya sekedar buang-buang bahasa saja. Maka perlu dipahami, pelajari lagi. Kita tidak sedang mencari pencitraan di mana-mana. Pahami Keru Kakam Baki Ari, itu artinya mereka ini adalah adik-adikmu. Maka berikan mereka asupan gizi yang sesuai. Jangan kasih mereka piara babi. Itu artinya kita membiarkan mereka jadi budak di tanah sendiri. Sepakat kawan-kawan? Teman-teman mahasiswa ini butuh. Ada yang tidak dapat dana COVID-19 yang katanya berapa M untuk teman-teman mahasiswa. 1 M untuk teman-teman mahasiswa. Betul ada yang tidak dapat? Maka mana? Di mana itu? Maka harus paham. Kalau mau kasih ya kasih semua, jangan setengah-setengah. Kita ini bicara tentang kaum muda Flores Timur. Mereka juga berhak. Karena itu adalah uangnya rakyat. Uang itu dari rakyat. Maka kembalikan kepada rakyat. Jangan kembalikan kepada sebagian orang. Kita tidak sedang mengkampanyekan untuk tahun-tahun berikutnya. Rakyat butuh PAD, bukan butuh sumbangan-sumbangan dari politikus. Mereka butuh PAD yang memadai di tengah COVID. Mereka butuh ekonomi untuk disejahterakan. Saya pikir sampai di sini kita paham. Saya berikan kesempatan kepada kawan saya
laki-laki satu-satunya dari laki-laki semua ini. Saya pikir dia juga sedang tidak baik-baik saja melihat persoalan-persoalan yang ada di Flores Timur. Saya berikan kesempatan untuk bersuara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Teman-teman masih semangat? Teman-teman masih semangat? Baiklah teman-teman, saya akan membacakan sebuah puisi perlawanan untuk pejabat Flores Timur. Selamat datang di Flores Timur, di mana pejabat-pejabat Flores Timur adalah pejabat baper. Ketika telepon genggam mereka bergetar, telepon genggam dari penjilat bergetar pula. Doa diaktifkan, telepon genggam diaktifkan, harapan diaktifkan, janji palsu diaktifkan, janji palsu diaktifkan. Puisi dicetak rapi, mahasiswa mogok makan, langit kota wangi polusi. Kere rapatkan barisan. Ada ranjang yang sedang bergetar, alat kelamin dinonaktifkan, wartawan dibunuh, buruh dibunuh, petani dibunuh, nelayan dibunuh, aktivis dibunuh, seorang anak kecil diperkosa lalu dibunuh, seorang dibunuh, belasan orang dibunuh, puluhan orang dibunuh, ratusan orang dibunuh, ratusan ribu orang dibunuh, jutaan orang dibunuh. Tuhan yang ada di dalam sana, sudah tuntaskah belajar logikanya? Tuhan yang sudah ada dalam sana, sudah tuntaskah belajar logikanya? Pidato pejabat retak, tertusuk-tusuk dusta, tidak ada petani kopra, tertabat sunyi, menangis seorang ibu yang sedang kelaparan menyusui anaknya, berdayun lapar, air mata mereka sebagai laut untuk makan sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan. Kita tepuk tangan untuk kawan yang satu ini. Puisinya sungguh sangat. Jadi pemerintah perlu pahami baik-baik bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Republik ini dibangun di atas dasar keringat, darah dan air mata. Itu yang perlu pemerintah pahami. Republik ini miliknya tukang ojek, pedagang kecil, petani, buruh, dan nelayan. Itu yang perlu pemerintah pahami. Ketika masih ada orang di luar sana yang bersuara, yang berteriak bahwa suara mereka tidak didengar, di manakah telinga kalian pemerintah daerah? Ketika masih ada perempuan yang menangis di ujung sana, karena memang mereka tidak bisa menyelesaikan apa yang pemerintah lakukan, apa yang pemerintah buat untuk perempuan-perempuan ini. Ketika masih ada orang di ujung sana yang berteriak, kami membutuhkan air bersih, apa yang kalian lakukan? Pemerintah daerah tidak punya apa-apa untuk mereka. Kebijakan yang dihasilkan di gedung-gedung itu hanya untuk sebagian orang. Sementara mama-mama di pasar sana mereka duduk berjemur. Pemerintah tidak punya hati, di mana letak kemanusiaan? Masyarakat Sandosi di sana mengeluh soal air bersih. Bupati dan wakil bupati sudah berkunjung ke sana, tapi tidak pernah memperhatikan itu. Saya mau sampaikan satu hal keadaan di Sandosi. Malam-malam sebenarnya mama-mama itu harus tidur untuk menunggu airnya. Keluarannya 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali. Itu pemerintah perlu lihat. Jika tidak, jangan pernah saya katakan, jangan pernah lagi injak Sandosi. Saya katakan kalau memang kalian
tidak bisa, biarkan saja. Kalau memang kalian tidak bisa untuk memimpin rakyat, kalian tidak bisa bertanggung jawab, turun saja dari jabatan. Persoalan ekonomi yang ada di masa kalian di sini duduk enak-enak bisa makan, sementara di sana ada anak-anak yang harus putus sekolah karena memang persoalan ekonomi. Ada orang yang tidak bisa makan seperti yang kalian nikmati. Itu yang perlu dipahami pemerintah daerah. Tolonglah. Kalau memang kita tidak bisa, kita minta tolong, perhatikan. Saya kembalikan ke Coach.